Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Rusli dengan unit kerja SMK Negeri 7 Buru. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan LPTK Universitas Patimura. Berikut ini adalah video PPL saya siklus 1 dengan metode pembelajaran Problem Basic Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak sekalian, gimana kabarnya nih hari? Bapak tanya dulu. Ya. Jadi hari ini sesuai dengan jadwal kita bertemu kembali di pelajaran fisika, ya. Pelajaran fisika dengan materi usaha dan energi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran ini hari, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Siapa bisa pimpin doa? Protokol siapa? Coba, silakan. Nah, selanjutnya Bapak mengabsen dulu ya. Ahmad Wildan. Apa juga ya? Aji Nahrin. Nah, perhatikan ya. Jadi di pembelajaran ini kita ada kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Ya. Kalian harus bisa mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, Bapak ada motivasi. Apa bacanya itu di atas? Ada kira-kira yang bisa menjelaskan arti kalimat di atas? Coba. Apa? Bicara sudah. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mencapai apa yang kita inginkan. Coba tepuk tangan. Sungguh-sungguh. Nanti saya harap ini kalian nanti bisa punya derajat yang tinggi semua ya. Bisa banggakan orang tua. Kuncinya itu harus belajar dengan sungguh-sungguh dan juga harus disertai dengan doa ya. Jangan lupa untuk berdoa. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, yang pertama itu melalui pembelajaran PPL, peserta didik mampu menggunakan persamaan energi potensial untuk menyelesaikan soal perhitungan dengan benar. Jadi intinya ini di pelajaran ini nanti kita akan belajar tentang energi potensial. Ya, jadi materi sebelumnya itu adalah kita ada di besaran dan satuan. Nah, kita mulai masuk di materi. Bapak kasih persepsi ya. Nah, satu orang coba baca. Coba. Silakan. Jadi perhatikannya dalam fisika, usaha itu kalau kalian mendorong sesuatu dan benda itu bergerak. Kalau bendanya kita sudah dorong, tapi bendanya tidak bergerak, itu usaha atau tidak? Usaha atau tidak, kira-kira? Ternyata dalam fisika,
Kalau kamu sudah usaha untuk mendorong, tapi benda itu tidak bergerak, maka kamu tetap dikatakan tidak berusaha. Itu fisika ya. Kamu dikatakan berusaha kalau ada hasilnya, kalau benda itu bisa bergerak. Jadi ada perbedaan definisi usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan definisi usaha dalam fisika. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kan yang penting usaha toh. Sudah berusaha. Walaupun tidak bergerak, walaupun tidak berhasil. Tapi kalau dalam fisika itu nanti dikatakan berusaha kalau bendanya bergerak. Seperti itu. Ya. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Ya. Pernah pakai pembelajaran berbasis masalah sebelum ini kah? Di pelajaran lain? Enggak. Di waktu SMP? Ya. Jadi kita coba menggunakan model pembelajaran yang agak berbeda hari ini ya, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Nanti sintak-sintaknya, langkah-langkahnya seperti apa nanti Bapak jelaskan ya. Yang pertama itu orientasi pada masalah. Silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Semuanya sudah sesuai kelompoknya ya? Oke, nah sekarang Bapak coba bagi LKPD. Mana lagi yang belum? Coba itu di belakang. Silakan tulis nama kelompok masing-masing ya. Di situ Bapak kasih 5 nama, tapi kalau misalnya lebih 5 boleh ditambah ya. 6. Ayo silakan ditulis nama kelompoknya dulu. Oke, memindahkan meja dari satu tempat ke tempat lain itu merupakan bentuk usaha yang dilakukan. Usaha tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya energi. Jadi yang membuat meja-meja itu bergeser itu adalah energi, ya. Energi. Berarti ada kaitan antara usaha dan energi. Itu coba kita cari ini hari apa kaitan antara usaha dan energi. Nah, usaha dan energi itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita akan coba menganalisis hubungan antara usaha dan perubahan energi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sekarang jadi sudah tahu intinya apa kegiatan kita ini hari? Mengkaji usaha dan energi. Mengkaji hubungan antara usaha dan energi. Hubungannya usaha dan energi apa? Itu nanti kalian coba cari di pembelajaran kita hari ini. Dan menghubungkan dengan permasalahan kontekstual. Apa artinya permasalahan kontekstual? Permasalahan yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah ini, Bapak ada 2 permasalahan coba. 1, sebuah mobil berjalan dengan kecepatan tertentu. Kemudian di depan mobil tersebut tiba-tiba ada seorang anak menyeberang. Sehingga mobil tersebut mengerem secara mendadak. Ya, sampai berhenti. Paham ini kejadiannya? Mobil berjalan, tiba-tiba ada anak menyeberang, direm sampai berhenti. Ya. Permasalahan kedua. Sebuah rumah yang sementara dibangun ya. Memiliki berapa lantai ini? 4 lantai. 1 lantai ketinggiannya H. Nah, pekerja bangunan ingin mengangkat barang ember dari lantai 3 ke lantai 2 ke lantai 4. Dengan menggunakan tali ya. Nah, seperti itu. Jadi itu ada 2 permasalahan yang Bapak bawakan kepada kalian hari ini. Nah, coba diperhatikan LKPD-nya. LKPD. Di situ apa bacanya di LKPD? Diskusikan dengan teman kelompok kalian mengenai kedua permasalahan tersebut. Kemudian buatlah pertanyaan pada masing-masing permasalahan tersebut.
Jadi di permasalahan yang pertama ini kamu bikin pertanyaan. Kira-kira apa yang kamu mau tanyakan di sini? Permasalahan apa yang timbul di sini? Di soal nomor 1. Gitu juga di permasalahan nomor 2. Iya, apa pertanyaan atau apa kira-kira permasalahan yang timbul? Iya, ya isi kotak yang ini ya. Silakan didiskusikan, Bapak kasih waktu 10 menit. Bapak kasih waktu 10 menit. Perhatikan LKPD-nya di pertanyaan selanjutnya, yaitu fase 2. Ya, kalian akan mencari bahan literasi. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu tadi itu, ya. Boleh cari di buku, itu buku bahan ajar. Boleh cari di YouTube, ya. Boleh cari di pakai simulasi, ya. Pakai simulasi PET. Jadi intinya di mengorganisasi itu kalian kerjasama dengan kelompok, bagi tugas untuk cari bahan literasi. Nah, bahan literasinya boleh bahan ajar yang Bapak bagi, boleh pakai buku ini. Semua sudah dapat buku ini ya? Ya. Cari di Usaha dan Energi, bisa cari di YouTube. Intinya kamu cari bahan untuk menjawab pertanyaan yang kamu bikin sendiri, ya? Oke. Paham sampai sini? Jadi nanti intinya begini. Itu kamu bikin pertanyaan, kamu yang jawab sendiri, ya? Sumbernya dari mana? Bisa dari internet, bisa dari buku, YouTube, bisa dari simulasi PET, ya? Paham tidak? Nah, sekarang kita masuk di fase ketiga, yaitu membimbing penyelidikan. Coba buka fase ketiganya. Nah, ini ada kota yang pertama ya. Silakan diisi kota yang pertama ini. Kota yang pertama itu isinya adalah pertanyaan yang kamu buat tadi. Permasalahan tersebut yang kamu bikin itu dia melibatkan konsep atau besaran pengukuran fisika. Coba identifikasi konsep fisika atau besaran turunan yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Contohnya kayak gini ya. Bapak kasih contoh ya. Nomor 1, kelompok 1. Pertanyaanmu apa? Berapa usaha yang digunakan untuk mobil tersebut berhenti? Berarti besaran apa yang ada di situ? Berarti jelas ada usaha ya. Karena di sini kan kamu tanyakan berapa usaha yang digunakan untuk mobil itu berhenti. Berarti di situ ada usaha. Berarti tulis sudah di situ. Permasalahan 1, di situ usaha. Nah, sekarang lihat pertanyaan C. Apa bacanya pertanyaan C? Oke, betul. Kelompok 1 tadi besaran apa yang kamu dapat? Contohnya. Usaha apa? Oke. Jadi di pertanyaan C ini tugasmu untuk mencari definisi. Energi potensial adalah energi yang bla bla bla. Energinya begitu ya. Nah, tulis di pertanyaan C. Paham tidak? Kelompok 2 apa? Kelompok 2 apa? Ini berarti nanti kamu cari jarak adalah ini, usaha adalah ini, energi potensial dan energi kinetik adalah ini. Tulis di sini, iya. Iya, tulis persamaannya juga. Jangan lupa tulis rumusnya. Energi potensial rumusnya apa?
Sampai ke enam saya. Buka lagi kah? Iya boleh, nanti Bapak buka juga di situ. Empat tah. Nanti kamu bandingkan mana yang lebih cepat. Oke, jadi kita masuk di mengembangkan dan menyajikan hasil kan? Iya. Yang pertama, berapa jarak yang ditempuh sampai mobil tersebut berhenti? Solusinya yaitu mencari usaha dengan cara mengurangkan energi kinetik awal dan akhir. Yang kedua, berapa usaha kamu untuk mengangkat ember? Solusinya selisih energi potensial dari awal dan akhir. Pasal 5 ya. Menganalisis dan mengkalkulasi pemecahan masalah. Silakan dibaca 4 pertanyaan itu dan dijawab dengan ringkas saja. Pertama, apa hambatan kalian dalam menjalankan pembelajaran berbasis masalah ini? Kira-kira apa? Silakan tulis ya. Susahnya di mana? Yang B, fase apa yang menurutmu paling sulit dalam pembelajaran berbasis masalah? Fase apa menurutmu yang paling sulit? Mana fase 5 paling gampang fase 5? Yang menentukan solusi atau menentukan apa? Oke, tulis fase 3. Apa pembelajaran berbasis masalah membantu kalian memahami konsep? Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak ya. Di pertanyaan nomor C. D. Apa yang perlu diperbaiki? Silakan dituliskan kalau ada saran. Kalau saya nggak ada saran, bilang saja tidak ada. Nah, sebelum kita selesai di pembelajaran ini hari, Bapak bagikan lembar refleksi dan evaluasi ya. Jadi ini nanti ada kamu baca pertanyaan, Bapak Guru mengajar kami dengan cara yang pembelajaran menyenangkan, bisa disesuaikan dengan emosi apa yang kamu pilih. Kamu tidak tahu? Dapat saja ini. Silakan dikerjakan. Coba kelompok 1 bacakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang lain menyimak ya. Kesimpulan, usaha dalam fisika. Ketika Anda menggeser meja dan meja bergeser, dapat dikatakan Anda telah melakukan usaha atau kerja. Rumus W sama dengan Fs. Energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan kedudukan suatu benda terhadap suatu titik acuan, yaitu titik yang akan menjadi dasar penilaian ketinggian benda. Rumus EP sama dengan MGH. Energi kinetik adalah energi yang berkaitan dengan gerak suatu benda. Rumus sama dengan EK sama dengan 1/2 MV pangkat 2. Kecepatan adalah besaran turunan yang diturunkan dalam barisan pokok panjang dan waktu. Rumus sama dengan V HS per AT. Analisis. Hubungan antara beberapa konsentrasi atau besaran atau hubungan permasalahan tersebut. Hubungan antara usaha dan energi potensial adalah besar usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energi potensial benda tersebut. Hubungan antara usaha dan energi kinetik. Besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik apabila sebuah benda dapat mengalami perubahan kelajuan. Hubungan antara energi potensial dan energi kinetik. Terima kasih. Oke, kasih kesimpulannya ya. Coba tepuk tangan dulu semua.
Oke. Jadi di materi selanjutnya nanti tekanan energi. Kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, saya kira sudah selesai pertemuan kita ini hari ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mungkin ada satu yang bisa memimpin doa. Siapa bisa memimpin doa? Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.